Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairati Lasama, absen 15 dari kelas fase F5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jadi apa sih itu jurnal penyesuaian? Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian ini, yang pertama itu ada membuat setiap akun real seperti akun aset, liabilitas, dan ekuitas menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua itu ada membuat setiap akun nominal, pendapatan, dan beban menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, ini akun-akun yang dibuat jurnal penyesuaian itu yang pertama tuh ada perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga pendapatan diterima di muka, yang keempat beban yang akan dibayar atau masih harus dibayar, yang kelima itu ada pendapatan yang akan diterima, yang keenam itu ada penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir ada piutang tak tertagih. Selanjutnya ini ada contoh soal jurnal penyesuaian. Contoh soal yang pertama ini kita pakai akun perlengkapan yang terpakai. Yang pertama ada soal perusahaan memiliki saldo perlengkapan kantor di neraca sebesar 5 juta. Pada akhir periode jumlah perlengkapan kantor yang tersisa adalah 2 juta. Jadi perlengkapan kantor yang terpakai itu sudah menjadi beban. Jadinya tinggal 5 juta, dia punya saldo perlengkapan 5 juta, terus habis itu dikurangin sama jumlah saldo perlengkapan kantor di akhir periode, yaitu 2 juta. Jadi 5 juta tinggal dikurang sama 2 juta, jadinya 3 juta. Terus ini ini tabel jurnal penyesuaian itu beban perlengkapan kantor itu dia di debit. Terus kalau misalkan perlengkapan kantor itu di kredit. Nih, jadi beban perlengkapan kantornya di debitnya 3 juta. Terus kalau misalkan perlengkapan kantor dia di kreditnya itu 3 juta. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Contoh kedua ini beban asuransi dibayar di muka. Jadi ada soal perusahaan membayar premi asuransi untuk 12 bulan di muka sebesar 2.400.000. Terus jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode, misalnya 12 bulan setelah pembayaran. Jadi itu beban asuransi yang diakui dalam periode adalah kan 2.400.000. Jadi 2.400.000 tinggal dibagi sama 12 bulan. Jadi saldonya tuh 200.000 per bulan. Nah, ini tabelnya. Jadi beban asuransi itu ada di debit 2.400.000. Sebentar, kayaknya ada terjadi kesalahan deh. Bentar. Perusahaan membayar premi asuransi untuk 12 bulan di muka sebesar 2.400.000. 2.400.000. Oh, maaf. Ini ternyata yang di tabel ini seharusnya itu beban asuransi debitnya tuh seharusnya 200.000 bukan 2.400.000. Sama juga ini yang asuransi dibayar di muka itu seharusnya kreditnya tuh 200.000 bukan 2.400.000. Mohon maaf. Selanjutnya ada contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga ini tentang akun penyusutan aset tetap. Jadi di sini tuh perusahaan memiliki peralatan dengan nilai perolehannya tuh 3 juta. Peralatan disusutkan dengan tarif 10% per tahun. Jadi beban penyusutan peralatan tahunan
peralatan tahunan adalah di sini apa namanya, peralatan 3 juta, 3 jutanya ini tinggal dikali sama 10%, jadinya 300. Jadi di sini beban penyusutan itu dia ada di debit jumlahnya 300. Terus misalkan terus habis itu akumulasi penyusutan peralatan itu adanya di kredit 300. Nah, selanjutnya ada contoh soal keempat. Contoh soal keempat ini piutang usaha yang tidak tertagih. Jadi di sini ada perusahaan memiliki utang usaha sebesar 9 juta. Terus perusahaan memperkirakan 5% dari utang tersebut tidak tertagih. Jadi jawabnya itu cadangan kerugian piutang yang perlu dibuat adalah tinggal 5% dikali sama 9 juta aja. Jadinya 450.000. Jadi di sini nama akunnya beban kerugian piutang itu dia ada di debit jumlahnya 450. Terus kalau misalkan di kreditnya itu nggak ada, terus ini cadangan kerugian piutang itu berada di kredit, jadi debitnya nggak ada, di kreditnya itu 450. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.